Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya yang penonton Lesti Handok 15+, yang nunggu-nunggu. Kemarin kita udah buat janji kalau kita akan kasih wawancara dengan narasumber kita yang berbeda negara dengan kita. Kali ini masih sama dengan saya, Afni, dan bintang tamu kita, pasangan terkece, ada Mas Ramunda dan Mbak Windy. Hai. Netizen ya. Ya, netizen yang ingin tahu. Viewers. Hai viewers Lesehan 25. Jadi kita ini teman-teman yang nonton, kita wawancara lewat via Zoom karena memang perbedaan negara. Dan kenapa bisa lama? Karena proses untuk menentukan waktu ini susah ya, Mbak sama Mas Ramunda ya. Oke. Karena kita memang channelnya namanya Lesti Handok 15+, pasti pertanyaan kita juga mengenai tentang usia 25++. Gitu. Dengar ya? Dengar dong. Oke. Mau tanya dong ini, biar tahu orang-orang yang mungkin di usia kita ini, perjalanan cintanya ini, Pak, iya, kok ketawa sih? Perjalanan kalian untuk menjalin hubungan hingga ke pernikahan di usia 25++ ini gimana sih? Coba cerita gitu. Silakan mana aja. Aku urusan kayak gini. Kita kan nggak tahu ya, kan yang dekatin dia. Oh gitu. Jadi awal yang dekatin itu Mas Ramunda gitu ya? Oh enggak juga, dia juga. Ada saksinya dia, editor. Oh, editor aku, saksi kalian berdua. Oh. Iya dong. Perjalanan cinta kita enggak begitu rumit. Enggak begitu. Slow. Di mana, Bang? Lancar. Di mana, Bang? Iya, di mana? Ketemunya di mana? Jelaskan, Win. Jadi kita ketemunya di Titit. Di Jogja. Oh, di Jogja. Di masa-masa kuliah zaman dulu. Emang kuliah? Kuliah. Hasilnya seperti nggak anak kuliah. Ya. Gitu. Terus. Dulu kita sering jumpa, cuma belum ada rasa. Di perkumpulan anak pesantren ya. Oh, yang kulihat tuh cuma dia sendiri yang berbeda di antara wanita-wanita yang lain. Oh my God. Cuman dia yang pakai jilbab di antara wanita-wanita yang lain. Yang ku kenal. Oh, yang dikenal, kirain kemarin editor mbaknya nggak pakai kerudung. Yang ku kenal. Berarti abang ini sebelumnya kenalnya sama cewek-cewek. Iya, cewek-cewek ya, gitu. Apa ya? Joget ya? Kok pandang-pandangan jangan marah-marah ya? Kok joget pula, koplo dong. Terus, Bang? Ada nggak? Awal aku udah ada rasa sama dia itu di tahun 2017. Kok ingat ya? Iyalah, karena itu di akhir-akhir di masa perkuliahan. Jadi karena waktu itu aku lagi butuh dia. Karena yang kulihat dia itu agak lumayan dalam ilmu pengetahuan. Awalnya sih cuma niat pinter minta bantuan ya? Aja. Ya. Gitu. Oh, butuh. Karena butuh, Mbak. Iya, karena butuh. Untuk penyelesaian tugas akhir perkuliahan. Gara-gara jadi dia ngerjain abangnya minta bantu. Abangnya ngaku sendiri minta bantu. Apa gitu ditutupi? Minta bantu ini skripsi. Di perjalanan pengakhiran tugas akhirku ada rasa sama dia. Aku nggak bisa mendiamkan rasa itu. Aku langsung mengungkapkan aja. Ternyata ada respon baik dari dia gitu. Apa responnya ya? Nggak mau awalnya sama aku. Mau. Awalnya ditolak. Malu lah aku ceritakan sebagai laki-laki seperti itu ya. Sebenarnya enggak, Mbak, bukan ditolak, cuman kemarin itu udah nggak mau pacaran lagi kayak gitu. Melihat
melihat dan menelaah sebelumnya tingkah laku abang ini tidak sesuai dengan kriteria saya. Enggak lah. Jadi saya menolak Oh. sampai berapa kali? 10 kali mengungkapkan perasaan saya tolak. Ya ampun, luar biasa kali perjuangan Mas Ramon dan udah Karena- dia. Iya, salah satunya karena tingkah lakunya, yang kedua itu dia nggak pernah serius orangnya, selalu bercanda. Jadi aku kira itu dalam mengungkapkan itu bercanda. Ya, seperti itulah. Kapan kau mengetahui itu serius? Ketika Diwakili. pernah satu malam kita nongkrong bareng-bareng. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku dekat sama teman yang lain, dia cemburu. Hah? Dia anak betulan cemburu kayak gitu. Oh gitu. Jadi di situ ketahuannya wajahnya udah muka cemburu gitu ya Mbak Windy. Iya, Ya. dia langsung pulang kayak gitu. Habis itu aku tanya, kau kemana? Apa segala macam. Ternyata dia cemburu. Barulah dibilangnya. Jadi selama ini kau pikir aku itu bercanda? Iya dong, aku bilang kayak gitu. Habis itu dibilangnya, jadi kapan kau mikir kalau aku tuh serius, katanya. Ya aku nggak ngerti lah mau jawab apa. Udah jalanin aja kan. Kayaknya kalau misalnya kita lanjut tentang percintaan kalian ini nggak cukup ya berapa menit gitu. Nggak ya, Mbak? cukup. Nggak cukup Makanya agak panjang cerita kami. Nggak, Karena memang lanjut perjuangan kayak- yang kurasakan nggak cukup untuk durasi di YouTube ya. Sebenarnya bisa nanti kalau misalnya apa kita buat part 2-nya, nggak masalah. Oh, Iya. Enggak, ini lanjut ke pernikahan tuh kayak mana bisa langsung yuklah kita menikah gitu. Gimana ya? Kami itu serba singkat semua. Bisa dibilang buru-buru. Kenapa buru-buru? Ayo, tanda tanya. Mau ngapain abang buru-buru? Dulu Udah nggak selesai tahan, Bang? nikah, memang ada target keluar. Oke. Jadi karena aku butuh pendamping, iyalah kita dengan buru-buru aja. Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya pas kita lagi dekat, kita kan ada apply nih. Kita kesini itu kan pakai visa working holiday. Nanti teman-teman 25 plus kalau Nah, ada ini yang mau kesini pertanyaannya- searching aja. Oh ini udah masuk ke pertanyaan kedua sebenarnya sih kita, tapi nggak apa-apa lanjut aja. Oh iya. Mantap berarti ya narasumbernya ya, udah ngerti pertanyaannya. Iya lanjut Mbak, lanjut Mbak. Nah, setelah itu, jadi sebelum menikah kita kan apply nih sampai aku itu sampai 3 kali apply nggak lulus nih. Dengan semangatnya tadi kan, coba lagi nggak ya, udah hampir setahun setengah gitulah nunggu kan. Itu Nggak belum lulus nikah ya, juga. Mbak? Terakhir, gimana Mbak? Itu belum nikah ya di situ. Belum. Belum. Nah, Masih habis ada itu ajang. saya nggak berani nikah lah kan karena aduh gimana ya abang ini kerjaan nggak ada kan gitu kan. Ternyata rezeki itu nggak bisa diukur dari kayak gitu kan Mbak. Habis itu ya udah. Nah orang tuanya beliau, ibunya ngajak nanya terus kapan Windy mau kayak gini mau gini. Aku bingung lah. Aduh betul nggak ini ya gitu kan. Iya. Karena kerja belum apa-apa belum kan gitu. Iya. Jadi di dalam pernikahan kami ini yang agak sedikit ngebet itu ya ibunya beliau. Iya. Nah, saat itu ya ingin cepat-cepat kalian. Nah pas halalkan setelah hubungan menikah, Mama aku ngebet karena takut anaknya nggak dapat jodoh ke depannya. Kalau yang satu ini lewat. Oh gitu ya. dan yang lebih lucunya pas Jadi kita ibu sebelum yang menikah kan saya pulang kampung nih. Heeh. Jadi ibu dia yang apa Bang? Ngebet kayak gitu kan di telepon nih. Windy pulang kampung ya? Iya. Windy nanti kalau misalnya dijodohin sama orang tuanya jangan mau ya. Oh, sampai Sama udah anak di, ibu. udah di ini ya, udah di kayak di rental ya, dari charter nih, dari Iya. Di booking, rental pula. Dalam hati aku, oh ternyata emaknya yang ngebet gitu. Tapi Awalnya sih Insya orang Allah tua lah, yang Mbak. ngebet, akunya sih kurang. iya, semangat ya. Begitu. Iya. Kalau saya yakin sih anaknya yang nyuruh emaknya ngebet. Iya. Tapi Masya Allah lah Mbak, langsung orang tuanya yang kayak ngelamarkannya, berarti kan emang betul-betul serius gitu ya kan Mbak? Ya itu yang saya bilang tadi Mbak. Karena memang orang tua saya takut gitu loh. Mungkin hati orang tua kali ya, orang tua Karena- dalam hatinya ngomong, oh mungkin ini cocok sama anak aku kayak gitu. Karena mak aku tuh tahu payah dapetin jodoh.
Oh gitu ya. Apalagi jodohnya kayak Windy nih ya. Untuk anaknya yang kayak gini gitu ya. Enggak lah. Ya. Nah, Suka setelah dukanya? kita suka dukanya, Bang. Ini suka duka dalam apa nih? Suka duka percintaan kalian gitu. Oh, kita tuh suka ya Mbak, sukanya kebanyakan. Masya Jadi Allah sampai ya. lupa gitu dengan tentang dukanya. Kami sampai nggak Masya kenal Allah. dengan duka itu. Karena Mbak, Abang ini sedih nggak sedih tetap lucu. Oh, artinya waktu gitu. Jadi dalam waktu duka pun lucu-lucuan aja gitu ya. Iya, ternyata Iya sih. tampang itu akan kalah dengan kelucuan. Rasanya lah jelek kali pun aku ya. Enggak lah, Mbak Windy manis juga nya abang ini. Ya kan? Kasih loh. Jadi guys, nama ya. Abang ini hampir sama dengan nama moderator kita yang di sana, Ramda dan Ramunda. Iya, Mereka saya, kakak adik. Iya, kata orang. Terpisah kaminya. Tapi aku pernah ada rasa sih. Sama Ramda. Enggak, sama kau. Pernah cari-carian dulu ya pas waktu SMA. Iya, ini kok mirip nama aku. Entahlah. Oh, gitu ya. Terus pertanyaannya, Mbak Windy akhirnya bisa menerima Mas Ramunda ini gimana gitu? Satu katanya. Satu kata. Karena dia mau berubah, terus bukan karena aku loh, dia itu berubah karena dirinya sendiri. Contoh kecilnya nih, mungkin teman editor Mbak juga tahu perjuangan dia bagaimana meninggalkan rokok, meninggalkan yang nggak benar lah kayak gitu. Memang dari diri dia sendiri sih. Jadi saya cuman mendukung aja gitu loh. Ya Allah, tajam banget pandangannya Mas Ramunda. Janganlah. Kalau Mas Ramunda gimana mendapatkan satu titik benar-benar ini Windy lah yang cocok buat hidup aku gitu. Oh, titiknya ya. Titik aja. Gimana Mas? Monggo Mas Ramunda. Ya, enggak sih, enggak begitu butuh waktu panjang untuk mencari titik itu, yakin sama dia gitu. Kalau sekilas ku tengok memang dari awal kita berteman aja dulunya memang dia tuh dapat gitu sebagai calon ibu-ibu tuh komplit, dia pandai masak, Masya Allah. perhatian, ya kan. Penyayangnya ada juga, memang tegasnya pun lebih besar daripada penyayangnya sih kalau aku tengok. Itu yang buat aku yakin. Jadi memang betul-betul ngotot kayak mana caranya supaya dapetin dia dari awalnya sih. Ketika udah dapat klopnya, ya udah jadikan. Nggak ribet sebenarnya. Lebih ribet daripada wanita-wanita lain kalau aku ingat kembali ya. Perjalanan percintaan. Wanita lain. Jadi wanita lain. Mbak moderator paham lah ya buayanya Ya. Abang ini dulu. Dulu ya kan Mbak, Bilang tapi buaya, kan nanti aku malu sama orang dengan wajah seperti ini. Wajah Dibilang pas-pasan, buaya, buaya kan nggak apa-apa. Masya Allah ya. Jadi buat para penonton Lesendo Prima plus. Kami senang banget loh. Senang Iya. banget dengan kalian ini. Bisa bergabung di Iya. 25 plus ya. Enggak. Sudah lama kami itu menanti. Kapan ya. Rupanya saat ini. Alhamdulillah. Oh berarti narasumber yang kali ini minta dimasukin, Mbak. Enggak, kami memang butuh pasangan yang seperti ini untuk dimasukkan di channel Lesendo Prima Plus Plus. Artinya buat para penonton, kalian itu kalau memang sudah mendapatkan satu pasangan, teliti dulu lah benar-benar satu pasangan aja, jangan harus kesana kemari gitu. Kayak tips Pak Ramunda tadi, ini udah satu ini kita lihat dulu keibuan, sayang sama keluarga, penyayang gitu. Udah, jangan itu tunduk matanya jangan melihat pasangan wanita-wanita yang lain gitu. Benar sih nggak Mbak Windy? Gitu juga sama Mbak Tapi Windy. dia nggak tunduk juga kok, Mbak. Aku nggak tunduk. Nggak tunduk juga. Walaupun Dia aku di samping dia, kalau ada wanita lain tetap melotot. Normal. Cuman ya hitungan detik, tau-tau udah ada jari ke mata. Maaf lepasan ya guys. Ya Allah. Lazim. Pokoknya gitu ya. wajar sih ya kan, Mbak. Wajar lah Iya. ya, Mbak. Apalagi
Mbak bayangin aja di sini bule semua, pakaian mini kurang mini, ya wajar lah. Aku Kurang kalau bahan dia ya. gini-gini, gitu loh. Iya. Dia udah tahu, nggak mungkin bule mau sama aku sampai dengkul doang. Bule sini tinggi-tinggi. Tapi nggak bisa gitu juga lah Mas Ramunda. Hati-hati ya. Aku kasih Iya. pesan loh. Jaga pandangan kan, Iya. Mbak. Bener, Iya. jaga pandangan. Mungkin ya makasih loh Mbak mengingatkan, mungkin kedepannya bakalan berubah ya. Sebenarnya saya nggak cocok sih jadi penasehat karena saya juga belum menikah gitu kan. Nah lanjut ya Mbak. Segera. Amin, makasih loh. Mungkin kan orang Mas Ramunda dengan Mbak Windy ini kan di Australia pergi ke sana gitu kan pasti ada tahap-tahapnya ya. Mungkin bisa dikasih tahu dong gimana caranya ke sana. Mungkin ada yang pingin juga ke sana, teman-teman Lesehan 25+ ini gitu. Mungkin linknya. Mungkin dengan pertanyaan ini Windy yang lebih dominan untuk menjawab karena emang Lebih dia yang pinter. betul-betul nggak pinter, maksudnya yang beruntung lah daripada aku di saat itu gitu. Ya silakan Mbak. Kalau pinter nggak enak gitu dengernya Mbak ya. Aku ini bapak rumah tangga ya. Tolong Mbak jangan memojokkan. Aku kalau udah di pojok. Salah kata-katanya. Ya. Sorry ya Mas Ramunda. Jadi sebelum proses ke sini itu banyak proses gitu ya Mbak. Dan sebelum ke Jangan sini, ada cerita sedih. ya nggak sedih, Yang nggak bahagia sedih, aja ya. bahagia. Oh, 2 tahun sebelum berangkat ke sini itu kita mulai dari tahap awal. Sebenarnya sih tahap awal ini mungkin kalau orang lain langsung aja bisa kali ya. Mungkin karena kita nggak pede dengan diri kita sendiri, kita belajar lagi kayak belajar bahasa Inggris dari dasar, les IELTS gitu ya. Karena untuk working holiday sendiri ini ada syaratnya IELTS gitu. Jadi Jangan kalau di sini pakai visa apa gitu dulu. pakai jelasin. visa working holiday. Ya. Nah, syarat-syaratnya itu saya mempersiapkannya 2 tahun sebelum keberangkatan. Sebenarnya 6 bulan sebelum 6 bulan pertama itu syaratnya itu udah terpenuhi. Tapi karena saya tidak laki dan nggak mendapatkan kuota, jadi saya harus nunggu sampai 2 tahun baru dapat. Itu pun setelah percobaan keempat. Setelah percobaan keempat. Setahun sekali itu 2 kali bisa kita coba. Jadi sebenarnya WHP ini Working Holiday Visa itu program yang dari pemerintah Joko Widodo bekerja sama dengan negara Australia. Nanti kalau bisa Mbak moderatornya cantumkan linknya ya biar nanti viewers 25+ mana tahu ingin mencoba bisa saya karena di sini. Visa Working Holiday Visa nih bisa bekerja dan berlibur. Bisa kerja dan berlibur. Ini sebenarnya besar kemungkinan untuk alumni kita besar kemungkinan bisa mendapatkan kuota tersebut karena kan memang dasarnya kita udah bisa bahasa. Plusnya kita dibandingkan orang luar kan kita bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi yang dibutuhkan hanya bahasa Inggris. Enaknya pandai bahasa Arab di negeri ini, di negara Australia ini, gosipin orang. Ada ya plusnya ya, nilai plusnya yang penting ada. Ada plusnya. Setelah itu terus Mbak? Prosesnya? Ya udah nanti syarat-syaratnya bisa dibaca ya. Kalau dulu pas zaman saya itu yang diambil cuman 1.000 orang. Setiap tahunnya. Tapi kalau tahun ini itu meningkat jadi 5.000 orang. Jadi kesempatan kawan-kawan itu semakin besar lah untuk. Ya. Itu Mbak Windy langsung masukkan Mas Ramunda juga daftarkan gitu. Iya. Dulu kita berjuang bersama. Masya Les Allah. bersama. Kita sempat ke Pare juga. Ke Pare. Di situ aku pun kena hang kepala aku macem lah, itu nggak usah cerita lah Mbak ya. Nggak apa-apa kalau mau diceritain Mas. Terus setelah itu kita kembali ke Jogja setelah berbulan di Pare, di Kampung Kediri, Kampung Inggris. Iya. Di Jogja kita les privat lagi.
Ya. khusus untuk iOS-nya. iOS. Karena kan iOS ini nggak murah ya Mbak. Kalau nggak salah sekarang itu 3 jutaan kayak gitu. Jadi kalau nggak lulus itu merasa gimana gitu ya, udah kita Yalah. cari duitnya capek. Karena working holiday visa nih yang dibutuhkan cuma IELTS, TOEFL, TOEFL nggak bukan bisa. TOEFL itu ke negara lain. Kalau ke Australia sendiri itu IELTS. Jadi kita kemarin lesnya pun khusus untuk menjurus ke IELTS-nya aja, dari dasarnya sampai ke ujiannya, tingkat ujiannya. Jadi yang lebih histerisnya itu pas login ke imigrasi daftarnya itu, saya kan sudah bawa laptop sendiri, ternyata laptopnya hang. Dan saya meminjam laptop editornya Mbak moderator yang sekarang ini. Oh ya teman Mbak. Ada ya saudari kami namanya Nani Nani Haryati. Nah setelah teman. itu entah kenapa pagi itu laptop Mbak Nani Haryati pun hang. Oh, saya tidak tahu lagi cobaannya itu ya Mbak ya, tiba-tiba hang gitu ya komputer. Iya, kita udah bingung lah kan karena 5 menit daftarnya online. Kalau yang tahun sebelumnya ya, sebelum saya dapat kuota, 5 menit itu sudah penuh 1.000 kuota. Jadi stres saya itu tingkat tinggi untuk mendapatkannya itu semua karena itu udah titik terakhir biar mau berangkat gitu loh. Karena yang syarat sebelumnya kan udah terpenuhi. Nah, jadi saya punya cara lain. Saya telepon kawan saya yang di Lampung minta tolong. Habis itu yang di Jogja juga minta tolong. Kita juga ada laptop satu lagi pinjam lagi punya kawan juga. Nah, ternyata yang dapat kuotanya itu malah teman saya yang di Jogja, Mbak. Oh gitu. Jadi kita histeris lah ya, histeris kan. Kita susah payah dapatkannya. Jadi dia itu cuma mudah doang, sebentar ya. Ya, untung-untungan itu namanya juga berebut kuota kan. Dan itu posisinya kita setelah menikah. Ternyata setelah kita simpulkan, kita mikirnya gini, kemarin kan rencananya udah nikah di Australia apa nikah gimana gitu ya. Udah lulus dulu gitu ya. Ternyata Allah berkata lain gitu loh. Ternyata nikah itu membuka rezeki. Iya, kami coba pertama itu kan sebelum nikah. Itu nggak dapat kuota kami. Udah 2 kali kami coba, setahun lah ibaratnya ya, setahun berlalu. Kayaknya adalah kita nggak usah nunggu ini dulu, kita percepatlah nikah dulu, gue bilang. Kayaknya lebih nikmat berjuang bersama, gitu loh, dengan pasangan hidup lagi kan. Iya betul. Nanti story lah yang menceritakan itu kepada anak-anak cucu kita kan. Masya Allah. Ini juga ditonton sama anak. Alhamdulillahnya setelah menikah ada lagi pembukaan untuk working holiday visa-nya ke Australia. Disitulah rezeki kami dapat kuotanya. Itulah pernikahan tadi pembuka rezeki ya. Iya. Di situ baru kita yakin ternyata iya ya gitu. Kenapa kita nggak maksudnya kita ini Islam gitu kan, masa nggak yakin sih kayak gitu. Udah terjadi gitu loh baru iya ternyata kayak gini gitu. Masya Allah. Rezeki habis nikah. Jadi buat lesehan penonton lesehan 25++, jangan takut untuk ngajak serius atau menikah sama pasangan kalian yang benar-benar kalian mau gitu kan, karena nikah itu adalah pembuka rezeki, jangan takut ya kan. Terus buat yang berarti secara tidak langsung Mbak udah siap lah nih ya untuk laki-laki di luar sana ya memberitahu, gak usah takut, datang aja ke rumah lamar awak ya. Ya benar betul itu memang. Iya betul. Kita nggak bisa melangkahi rezeki orang gitu lah Mas. Katanya. Karena kadang-kadang si wanita mah berpikir kayak tadi ya Mbak Windy, dia belum kerja gitu kan. Tapi kita mau nikah, tapi dia belum kerja gitu ya kan. Tapi itulah Allah tadi berkata lain. Oke. Tapi memang Mbak, cuman dia yang mau sama aku loh, tanpa ada pekerjaan. Enggak, yang lain memang enggak. Tadi katanya bukan karena itu. Karena dari hati kecil saya yang paling dalam, saya melihat awal-awal sebelum dia aman-aman aja masih brutal apa. Ini anak ya brutal lah ya. Ini anak rajin bertanggung jawab tapi mungkin belum terarahkan aja gitu loh Mbak, belum terarahkan. Iya. Nah, saya nggak apa-apa. Saya mikirnya kalau biar ini jadi cover kita bagus loh. Ya, kami tuh Mbak sampai sekarang tuh kayak merasa masih kawan. Masih pacaran, masih kawan. Teman tapi kadang menikah lupa ya. dengan kewajiban aku pun karena merasa masih kawan. Apa kewajiban?
menafkahi Bu. Eh, Terus Ya begitulah Mbak. udah, kayak tadi masih mau cerita nggak? Udahlah. Udah ya. Nggak, berarti nggak ada ya suka duka percintaan kan nggak ada. Karena suka Suka semua duka. ya. Sorry Mbak, sukanya banyak kan saya bilang tadi, dukanya Iya, nggak ada. Duka Iya. ada, mungkin jadi suka karena setelah duka dia itu buat lucu gitu loh. Jadi Iya. nggak ada Oh, nangis-nangisan, nggak Iya, ada ini gitu. Karena yang saya lihat ya, maaf ya Mbak. Yang saya lihat sebelum kita wawancara ini kan saya juga harus kepoin tentang kalian berdua. Dari IG kalian itu Masya Allah, kalian itu benar-benar perjalanannya ketawa semua, nggak ada yang sedih, ketawa semua gitu loh. Enggak, Dan gini Mbak, gigi saya ini payah merengut Mbak. Ini ketawa aja. Malu Kalau muka saya sedih pun tetap nampak senyum Mbak. Ya karena alhamdulillah. gigi saya enggak lah. Nanti ada orang luar sana tersinggung kan. Iya. Kalau saya sih bersyukur. Apa yang mau dicapai sampai ke negeri orang kalian perginya gitu. Impian apa ya gitu sampai harus ke sana. kalau aku pribadi sih nggak maksudnya kalau aku pribadi nggak ada yang terlalu muluk-muluk sih yang dicapai. Untuk keadaan yang saat ini aja kayaknya udah bersyukur banget ya, alhamdulillah. Jadi malu sih kadangnya pingin ini. Jadi kalau aku tuh bagusan ya jalanin aja yang terbaik. Gak terlalu ada yang muluk-muluk sih. Bahkan di titik ini tuh udah bersyukur kali, udah bahagia kali dengan keluarga kayak gini, dengan mungkin mengalir aja lah. Mengalir aja. Mungkin kalau orang-orang melihat kita ini udah nikah setahun lebih, mau jalan 2 tahun, kenapa nggak niat punya anak ya, apa segala macam bla bla bla. Ya kita jalanin aja sih ya. Kita belum punya momongan sampai sekarang ini karena memang itu Ada salah satu persyaratan. syarat dari WHP tersebut. Jadi di Walking Oleh-Visa ini kita belum bisa punya momongan. Menikmati Gitu. aja lah ya masa-masa pacaran. Iya. Ya, Karena itu pilihan kita berdua, jadi dinikmati aja. pandai-pandai lah ya, jadi laki-laki kalau kayak gini. Maaf loh, saya 25 plus aku nggak ngerti sama pasangan ini. Tapi seru sih, maksudnya asik sih gitu ya. Kayak pacaran aja ya kan. Iya sih. Iya. Jadi belum terlalu yang duka yang gimana gitu. Mungkin kan kalau misalnya udah punya momongan, terasa gitu ya indahnya dan ribetnya mengurus anak apa segala macam. Jadi kita belum merasakan itu. Memang mungkin dari negara kita tahu gitu loh. Kalau punya anak di sini itu kan agak ribet memang. Dari dia bayi sampai dia SMP apa SMA deh. Kenapa? Pokoknya kalau anak itu bisa mandiri sendiri baru bisa ditinggalkan orang tua. Iya, jadi ibunya misalnya kayak aku nih punya anak, kalau misalnya di rumah itu tidak ada yang menjaga anak, tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh dibawa ke tempat kerja gitu. Jadi emaknya harus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. 24 jam. 24 jam ya. Jadi kalau sendiri aku kerja bisa terpenuhi semua untuk pribadi aja. Karena kan kita ke sini banyak yang banyak yang kita pikirkan untuk saat ini. Iya. Nah, itu. Intinya menikmati dan bersyukur aja apa yang lagi dipunya saat ini ya. Ya itu paling penting dalam hidup, bersyukur. Bersyukur ya. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Lanjut ya. Coba pesan Mas Ramunda ke Mbak Windy, terus Mbak Windy-nya ke Mas Ramunda apa gitu. Mungkin pesan-kesan lah selama menjalani pesan dan rumah kesan tangga ini. Boleh pandang-pandangan, aku itu begini gitu, boleh. Kalau pesanku sama Windy nggak pernah berubah dari awal. Apa? Tetap jadi dirimu sendiri. Tetap perhatian sama aku. Aduh, aku sebenarnya agak geli ya ngomong kayak gini. Nggak apa-apa. Cuman karena untuk bersama ya nggak masalah. Tetap seperti Windy Karina yang ku kenal, menyayang, perhatian, masakanmu enak selalu. Kalau Mbak Windy, Mas Ramunda udah itu aja. Kesannya? Itu aja.
Oh udah ya. Nggak ada sih kalau aku, ya tetap sama, tetap jadi dirinya sendiri. Karena kita emang nggak suka pura-pura gitu loh Mbak. Ya marah ya marah, bahagia ya bahagia gitu loh. Terus apa adanya, penyayang juga. Terus tetap, oh iya mungkin orang lain nggak tahu ya, Mas Ramunda ini rajin gitu loh bantu istri. Masya Allah. Jadi iya betul. Bagus Tetap loh, Mbak. rajin. Bagus, ya. Bahkan mungkin kalau sebagian suami gengsi kali ya, melakukan apa yang dilakukan sama Mas Ramunda ini. Kayak bahkan cuci baju itu dia loh Mbak. Karena dia lihat, oh istriku masak, ya udah dia yang cuci baju. Enggak kok, laki-laki lain tuh pasti kayak gitu deh. Enggak, tapi jarang kan Mas. Kadang-kadang ada yang, jadi Lesendo 15+ penonton, kalian itu jangan aku memang ada keibu-ibuanku dikit. Enggak. Kayaknya iya, dia keibuannya ada kali ya. Tapi memang harus di sisi itu saling membantu menurut aku ya. Jangan mentang-mentang kita laki-laki kepala keluarga, ih ini kerjaan kamu wanita, nggak boleh aku gitu. Iya, menurut aku itu Iya sih Mbak, kami nggak pernah menentukan itu. Kalau aku tengok dia misalnya lagi sibuk masak, apa yang bisa aku kerjakan ya? Misalnya belum nyuci baju, nyuci piring. Dia selalu itu Mbak, cuci piring, cuci baju. Aku seneng gitu kerja sama, sesinya sama gitu loh. Terus menikmati makanannya bersama. Mantap kan? Masya Allah. Pokoknya kalian harus contoh dong ini pasangan kocak terkece ini ya, Masya Allah. Loh, Mbak Windy udah itu aja pesannya ke Mas Ramunda. Iya, tetap jadi dirinya. Ya udahlah, kayak gini. Apa? Pokoknya gitulah Mbak, nggak bisa diungkapkan lah Mbak. Ya, saya bersyukur nggak bisa diungkapkan, gitu. memang payah juga kata-kata aja keluar selalu gitu loh. Iya, yang intinya saya bersyukur memiliki suami seperti Bang lah, aku panggilnya Bang Mbak, Bang Ramunda. Sesuai ya dari Medan ya, Jadi iya. Bang. Iya. Nah, ini sekarang kenapa Mbak? Memang orang Jawa situ. Iya dong. Saya orang Jawa, Mas. Dia orang Jawa. Oh, nggih. Makanya kita Punten. Jujur nama saya ya, jadi Lesendo 15+, aku tuh Ramda, jadi Mas ini Ramunda. Tapi kita nggak saudara karena saya orang Jawa. Masnya orang Aceh ya? Nggih. Aceh Tenggara. Kapan nih kira-kira pulang ke Indonesia? Kangen nih, kita biar makan-makan bareng. Iya sih, kami juga kangen. Saat ini memang bandara lagi tutup kan Mbak karena COVID. Kita pun nggak bisa kemana-mana. Terus state juga ketutup, kayak misalnya kalau di Indonesia tuh kayak Sumatera mau pergi ke Jawa itu nggak bisa, atau mau pergi ke Kalimantan itu nggak bisa, harus ada alasan-alasan tertentu dan itu pun dikarantina gitu. Jadi ribet lah urusannya. Apalagi mau keluar negara nanti tidak luar bisa biasa balik lah. lagi. Kalau di Australia ini luar biasa untuk menangani COVID-nya. Jadi kita pun harus ikut. Karena kalau kita melawan, misalnya kita melanggar aturan yang diterapkan, itu bisa kita kena denda. Satu orang bisa jadi, kemarin ada sempat turis juga datang ke sini, dilarang mandi di pantai. Karena kan lagi COVID, nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Jadi orang itu nggak tahu apa memang nggak peduli dengan aturan yang ada. Akhirnya mereka datang aja ke pantai. Di tempat langsung mereka harus bayar $1.000. Sekitar 10 jutaan. Sekitar 10 jutaan. Karena mandi di pantai doang. Ngapain? Kita nyari duitnya capek, ngeluarnya seenak itu. Kan kurang ajar. Iya. Tapi kalau untuk saat ini sana ketat juga ya Mbak, masa COVID ini ya. Gimana? Di sana ketat juga ya peraturannya ya selama COVID ini. Lumayan ketat lah. Tapi kan efeknya bagus. Sekarang sudah mulai menurun, jauh lah. Korbannya juga tidak terlalu banyak. Iya, alhamdulillah ya. Ada yang kena, tapi kebanyakan sembuh sih. Nanti kalau misalnya bandara sudah buka, Mbak moderator dan Mbak editor main ke sini ya. Insya Allah. Semoga dipermudah kaminya. Bersama pasangan. Aku positive thinking, ya kan? Iya. Kalian berdoa, katanya Ustaz dulu. Masya Allah, iya betul. Perkataan itu adalah doa. Kita lanjut ya, kayak ini pertanyaan terakhir ya kan. Nanti pokoknya. Oh udah ya, ini terakhir. Oh, enggak gini Mas. Cepat sekali. Padahal kita masih mau panjang loh.
Nanti kita personal aja kali Mas ya. Kita Ya sih, kalau panjang-panjang kali pun nanti muak orang nonton kami. Nah, jadi nanti buat penonton yang mau part 2-nya, mungkin mau tahu tentang kehidupan di daerah Australia gimana, atau komen ya Mbak di bawah di komen aja di bawah. Nanti kita buat part 2-nya ini kita buat judulnya Teman Tapi Menikah gitu. Iya, teman tapi menikah. Enggak juga sih ya, dulu benci sih ya. Tapi kan menikah Mbak, teman tapi menikah, iya. enggak? Iya betul. Benci berteman dan menikah. Oh iya sama aja, teman tapi menikah. Agak ribet. Tadi katanya nggak ribet. Beda dia anak S1 sama S2. Oh gitu. Apa sih? Iya panjang. Anak S2 kan rumit. Iya panjang kata-katanya ya Mas. Saya juga ngerasa. Kalau kita tadi kan sama kan berdua. Aku setuju dengan apa yang Mbak maksud kan. Mbak editor saya juga kayak gitu orangnya. Kita cuma kita ngomong satu kata, nah dia bisa dipanjangin, itu bagus sih. Tapi bagus sih kata-katanya. Oke. Bagus sih hasilnya. Pertanyaan terakhir. Pesan untuk kaum 25 plus. Mungkin dari Mas Ramudanya ada, Mbak Windinya ada, sorry. Jadi mungkin biar mereka itu mungkin ya tetap semangat di usia yang kayak gini. Mungkin ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah, ada yang lagi masalah lagi pencarian ya kan Mbak? Iya, masa pencarian. Mana ya? Atau belum dikasih kerjaan tetap atau titipan dari Allah kayak anak. Coba gimana pesan-pesannya biar selalu semangat? Silakan. Bingung sih ngasih pesan gitu. Karena kalau aku sih belum cocok gitu rasanya ngasih pesan dengan kawan-kawan. Dengan pengalaman yang ada ya Mbak. Iya. Dengan pengalaman Mas aja gitu, yang Mas bisa kasih lah gitu. Kalau pesanku sih, apa cita-citamu yang ingin kau capai, betul-betul memang mengejar itu. Itu yang ku alami. Ini pengalamanku sendiri ya. Memang sih di masa prosesnya kanan kiri orang kadang meremehkan dengan perjuangan kita, dengan kemauan kita yang agak tinggi ya, sedikit gitu dibanding ke yang lain. Ya aku nggak peduli itu, pasang muka, kalau bahasa Cina, orang Cina bilang pasang muka babi aja lah. Jadi mungkin manapun orang ngomong hantam terus ke depan kan gitu. Nanti kita baru menemukan hasil yang kita capai tersebut gitu. Tutup kuping aja gitu ya Mas ya. Biarkan aja terbuka kayak hidung babi, sama kuping babi lebar ya. Buka aja, terima aja, mana yang baik itu diambil kan gitu. Jangan ditutup juga ya. Mana yang enggak bagusnya baru jadi kuping kan, itu aja. Kalau gitu sih. Tetap berjuang, tetap semangat, tetap kita bersatu 250 kan. Ya, nanti kita suatu saat. Jadi itu apa ya, Dek? 620. 620. Ya. Biasa itu. Biasa. Namanya pun agak grogi sama moderatornya kan. Pesannya jadi untuk Mas sama Mbak Windy ini tamatan pesantren ya? Enggak sih. Iya pula ya. Itu tadi belum ada pengenalan ya. Oh iya. Ya sih. Enggak, pesan-pesannya bilang Kak Ada untuk calon-calon pasangan. Iya, boleh. Pesan. Iya. Udah, nggak usah milih yang lain lagi, nggak usah cari yang lain lagi, nggak usah pandang yang lain lagi. Itu aja terus langsungkan. Sahkan, jadikan. Udah, itu aja. Mbak Windy ada? Kalau aku sih kita nampak ya, payah ngomongnya. S2. Kalau misalnya sudah menemukan yang klop, ini kan untuk 25 plus kan Kak Ada. Ya, untuk pesannya Mas, jangan curiga. Kalau sudah menemukan pasangan yang klop dan prosesnya itu aman-aman aja, lancar-lancar aja, jadikanlah ya kan. Kalau misalnya masih ragu, ya sudah menunggu itu kan bukan gimana bukan ya? berarti pisah. Bukan, maksudnya menunggu itu kan
nggak apa-apa gitu loh, daripada memilih yang salah kan gitu. Iya, betul. Jangan takut Mbak, di sini juga banyak kok orang yang 30 belum menikah, 25 ke atas. Beda. Jadi statementnya jangan dibuat 25 ke atas harus menikah, jangan kayak gitu. Tapi kalau memang udah dapat yang klop di hati, kenapa enggak gitu loh. Ini kayak pesannya ke saya banget kayaknya ya. Jadinya. Ya, sepertinya begitulah. Dengan teman Mbak yang di depan itu ya Mbak. Iya, Mbak Editor. Terkhusus cewek lah, jangan lama-lama kali lah. Karena kan rahim itu ada masanya juga. Oh gitu ya? Kenapa bahas rahim abang ini? Macam terlalu tua nanti, nggak bagus keturunannya gitu. Enggak lah. Kata orang-orang sini. Ya. Oke. Peluk dari jauh, kalian berpelukan lah boleh. Terima kasih. Terima kasih udah mau bergabung di Lesehan 25++, udah menyempati menyisakan waktu untuk kita biar bincang-bincang. Nanti pasti ada part 2-nya karena ini kayaknya pasangan terseru kita di Lesehan 25++. Jangan gitulah. Nanti kalau yang kita lain-lainnya seru kok. Kalau kita dapat waktu yang tepat, kita ini lagi berbincang lagi. Ya, karena perbedaan kita berapa jam, Mbak? Kita berbeda 3-4 jam ya. 4 jam. 4 jam sekarang itu. Karena lagi musim panas mungkin 4 jam ya. Kemarin pas musim dingin 3 jam. Oh, gitu ya. Oh, oke, baiklah. Sampai di sini dulu Lesehan 25++. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak loh, kami seneng banget loh. Kami nggak pernah loh diginikan orang. Sebenarnya jujur saya sebenarnya agak susah nutup ini karena Mas Ramunda kayaknya masih nggak mau berpisah dengan Lesehan 25++ ya. Oke, Betul sekali. buat penontonnya langsung komentar aja. Misalnya mau ya jangan lupa subscribe-nya, di-share, di-like ya kan. Komennya kalau memang masih mau lanjut dengan pasangan-pasangan yang terkece Mas Ramunda dengan Mbak Windy ini langsung dibilang aja, pingin dong part 2-nya, boleh. Nanti kita langsung lagi, kita kasih. Kalau ada yang komen, gak usah lo part 2-nya kayak mana? Hah? Gak perlu part 2-nya, kata orang itu. Kadang ada yang komentar, nggak di komentar, tapi nge-DM kita, Mas. Kayak gitu. Nge-DM dan WA kita langsung. Oke, sampai di sini dulu. Sehat-sehat di sana. Iya, kalian juga. Tetap jaga keharmonisan kalian. Terus menjadi... Insya Allah. Nanti buat kalian yang pengen kepo dengan mereka, biar kalian juga romantis dengan pasangan, nanti kita cantumin juga IG-nya. Boleh ya Mas ya, Mbak Windy ya? Oh boleh dengan senang hati ya. Silakan karena follower saya dikit loh. Nanti juga kita cantumin YouTube-nya Mas Ramunda. Ya, tadi Mbak yang ngomong tancum. Sorry ya. Oke. Soalnya saya host yang amatir, host kita lagi keluar kota yang sebenarnya. Yeah. Okay, semangat Mbak. Semangat. Dulu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.